Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar rumah-rumahan yang biasa kita gambar saat kecil di software Geometry Sketchpad dengan menggunakan konsep translasi. Langsung saja kita coba. Langkah pertama kita klik point di sini. Lalu bebas mau ditaruh di mana titiknya, tapi saya akan menaruhnya di sini. Nah, sudah klik kiri tadi. Kemudian kita kembali lagi di translation toolnya. Nah, ini sudah aktif ya poinnya. Kemudian kita klik transform, translate. Untuk jaraknya bebas. Jadi di sini saya akan mencoba 4 cm. Oke, translate. Nah, jadi di sini misalkan kita mau memberikan nama titik-titiknya, bisa kita klik. Nah, kemudian seperti ini ya. Jadi konsep translasinya di sini adalah dari titik A ditranslasikan sejauh 4 cm menghasilkan titik A aksen di sini. Untuk titiknya bisa kita geserkan, maksud saya nama titiknya. Kemudian kita membuat sebuah persegi ya, bisa menggunakan konsep translasi lagi. Dari titik ini kita buat center dulu, center ya. Kemudian translate 4 di sini. Nah, tapi untuk sudutnya itu 0 derajat. Translate. Kemudian ini juga kita transformasikan kembali sejauh 90 derajat karena ke atasnya. Translate. Bebas mau diberi nama, boleh diberi juga, tidak boleh. Nah, tidak juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kita hubungkan ke 4 titik ini dengan menggunakan ya yang ini ya. Dari A ini. Kembali lagi ke titik A. Sudah jadi seperti ini. Nah, kembali lagi di sini kita klik sembarang tempat. Kemudian akan membuat atap atau segitiganya ya. Untuk agar membuat segitiganya sejajar, kita bisa membuat titik tengah terlebih dahulu di garis ini. Klik garis ini, kemudian klik construct midpoint. Nah, dari titik tengah ini kita bisa ditranslasikan ya, nanti titik tengah ini ditranslasikan ke atas. Bebas mau berapa, tapi kita kira-kira saja. Kemudian kita klik transform, klik translate. Kalau di sini berarti kalau nanti dihubungkan itu kan terlalu jauh. Bisa kita ubah di sini misalkan 2 cm saja. Klik translate. Nah, kemudian kita buat lagi segitiga di sini dengan menggunakan ini ya. Mulai dari sini ke sini, klik kiri lagi dan kembali ke titik awal. Nah, sudah jadi atapnya. Selanjutnya, kita buat pintu. Nah, untuk pintu, karena inginnya membuat pintunya di tengah, jadi kita klik garis di sini, kemudian klik construct, lalu midpoint. Sebenarnya untuk menggambar rumah-rumahan ini atau menggambar bangun-bangun yang lain atau yang lainnya juga itu berbagai cara ya. Nah, ini saya menggunakan cara yang saya pakai di video ini. Nah, kemudian titik ini kita translasikan. Klik transform, translate. Karena ini translasinya itu ke kanan atau ke kiri, jadi ini bisa 0 derajat ya sudutnya. Untuk jaraknya, di sini saya menggunakan 0,5 cm. Kemudian ditranslasikan. Nah, kemudian titik yang ini, titik tengah tadi, kita translasikan juga sejauh 0,5 cm, tapi sudutnya itu 180 derajat. Translate. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kemudian untuk titik yang ini kita translasikan
ke atas ya, berarti kalau ke atas itu 90 derajat di sini ya. Sejauh 1 cm. Translate. Sebenarnya sesuai selera ya, mau itu tinggi atau rendah, ini hanya contoh saja, bisa kalian ubah-ubah sendiri kalau ingin mencoba. Nah, kemudian titik ini kita translasikan ke kanan sejauh 1 cm. 1 cm, di sini 0. Translate. Nah, kemudian kita hubungkan ya ke 4 titik ini. Hubungkan titik ini. 1 lagi ke titik awal. Sudah jadi. Nah, ini udah ada pintunya. Namanya bisa juga membuat jendela di sini, bebas itu ya, mau dikreasikan sekreativitas kalian sendiri. Untuk membuat cerobong asapnya di sini, yang pertama kita klik point tool, kemudian kita klik sembarang tempat di sini, lalu kita klik di sini ya. Karena ini sudah aktif, kita klik transform, translate 2 cm dengan sudutnya 90 derajat, jadi ke atas ya, sudah pas. Translate. Kemudian yang ini kita translasikan lagi karena ke kanan, jadi ini sudutnya 0 sejauh 0,5 cm. Translate. Nah, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu ya, yang ini dan yang garisnya. Ini menggunakan segmen. Klik ya. Kemudian kita bisa klik titik ini dan ini diaktifkan, kemudian klik construct, klik perpendicular line. Nah, di sini berarti ada perpotongan antara garis ini dengan garis ini. Nah, kemudian kita buat poin di sini antara perpotongan ini sampai kedua garis ini berwarna merah kedua-duanya. Kemudian tadi klik sembarang tempat, dan garis yang panjang ini kita bisa klik kiri, kita bisa hide dengan menggunakan Ctrl+A, atau bisa menggunakan klik kanan kemudian klik hide. Selanjutnya kita membuat suatu bangun. Sudah pas ya di sini. Kita bisa hubungkan keempat titik ini. Balik lagi ke titik awal. Nah, jadi sekarang sudah ada, sudah jadi bangun rumahan ya, dengan menggunakan konsep translasi. Kita bisa mengubah warna-warnanya, ataupun ini yang garis ini juga kita bisa edit dengan menggunakan klik kanan, kita pilih yang solid gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menghilangkan nama titik-titik ini ya, dengan mengklik dulu titik ini, klik kanan, hide label. Ini juga klik kanan, hide label. Kita bisa hide titik-titiknya dengan mengklik titik-titik yang akan kita hide. Bisa klik kanan, kemudian klik hide atau Ctrl+H. Nah, jadi ini mungkin masih sederhana sekali ya, jadi bisa dikreasikan menggunakan kreativitas kalian seperti yang tadi sudah saya bicarakan. Ini merupakan salah satu contoh yang pernah saya buat, namun ini menggunakan grid ya, grid bisa di-show-kan di grafnya. Bisa kalian coba-coba sendiri seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semangat terus dalam belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.